Sungai Setan, begitulah warga desa Banyu Irang menamai sungai yang membelah kampung mereka. Meskipun airnya jernih dan mengalir tenang, tidak ada satupun warga yang berani bermain di tepinya setelah matahari terbenam. Konon katanya, sungai itu menyimpan kutukan tua dari zaman nenek moyang mereka. Seekor siluman buaya dipercaya mendiami dasar sungai, menunggu mangsa yang melanggar pantangan. Larangan turun ke sungai selepas maghrib telah menjadi hukum tak tertulis. Bahkan anak-anak pun tahu bahwa bermain di sana bisa berakhir tragis. Mereka tumbuh dengan cerita-cerita seram yang diwariskan turun-temurun. Tidak sedikit yang percaya, suara gemericik air di malam hari adalah bisikan dari dunia gaib. Beberapa warga yang pernah mencoba menantang larangan itu mengaku melihat kilatan mata merah di balik semak sungai. Ada pula yang merasa ditarik oleh sesuatu saat mencuci kaki di malam hari. Meskipun tak terbukti secara ilmiah, rasa takut itu nyata. Banyu Irang hidup dalam bayang-bayang sungai yang mereka takuti, tapi juga mereka butuhkan. Namun, rasa takut itu lambat laun berubah menjadi rasa penasaran bagi para pemuda. Mereka merasa cerita-cerita itu hanya karangan tua yang tidak masuk akal. Salah satu dari mereka adalah Leman, pemuda keras kepala yang sering membantah kata-kata orang tua. Baginya, larangan itu hanya omong kosong untuk menakut-nakuti anak kecil. Dan suatu hari, Leman membuat keputusan yang akan mengguncang desa. Leman memutuskan menyeberangi Sungai Setan saat senja, mencari jalan pintas menuju ladang. Meskipun beberapa warga memperingatkannya, ia tetap melangkah, menertawakan ketakutan orang lain. Dengan sebatang bambu di tangan, ia mulai menyusuri tepi sungai. Suara burung mulai lenyap, dan udara berubah lebih dingin dari biasanya. Ia menyeberang perlahan, air sungai terasa lengket dan berat. Setengah perjalanan, Leman merasa ada sesuatu yang melilit kakinya. Ia menjerit, tapi suaranya seolah terserap ke dalam air. Dalam sekejap, tubuhnya ditarik ke bawah. Hanya bambunya yang mengambang, berputar-putar sebelum akhirnya tenggelam. Keesokan paginya, warga menemukan jasad Leman di tepi sungai. Tubuhnya membiru, dengan bekas luka seperti gigitan besar di dada dan kaki. Wajahnya kaku, matanya terbuka lebar menatap langit, seolah merekam kengerian terakhir yang ia lihat. Desa pun geger. Tangisan ibunya menggema sepanjang hari. Kepala desa segera mengumpulkan warga. Semua tahu bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Mereka mengenali pola dari cerita-cerita lama, siluman buaya telah bangkit dari tidurnya. Para tetua segera menyuruh warga membersihkan rumah dan menyiapkan sesajen di tepi sungai. Teror telah kembali, dan semua orang tahu ini baru permulaan. Malam itu, langit tidak berbintang. Angin menderu lewat sela-sela atap rumah. Dan dari kejauhan, terdengar suara air seperti sesuatu yang besar bergerak perlahan di dalam sungai. Nenek Ranting adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup dari generasi lama. Saat Leman meninggal, ia langsung tahu bahwa ini bukan sekadar kematian biasa. Ia memanggil para pemuda kampung dan menceritakan kisah yang sudah lama dikubur. Cerita tentang asal mula siluman buaya yang menghantui sungai mereka. Dulu, puluhan tahun lalu, ada seorang dukun sakti bernama Jaya Malam. Ia terkenal karena ilmunya yang tinggi, tapi hatinya hitam. Ia suka meminta tumbal manusia untuk memperkuat kekuatannya. Saat warga tahu, mereka marah dan memutuskan untuk menghukum Jaya Malam. Ia ditenggelamkan hidup-hidup di Sungai Setan dengan tubuh terikat batu. Namun, bukannya mati, arwah Jaya Malam menyatu dengan seekor buaya raksasa yang konon menjadi penjaga sungai. Sejak itu, setiap beberapa dekade, makhluk itu muncul mencari jiwa sebagai balas dendam. Ia tak bisa mati, dan dendamnya kekal. Nenek Ranting masih ingat suaminya yang juga jadi korban puluhan tahun silam. Para pemuda mendengarkan dengan wajah pucat. Mereka yang semula mengejek cerita tua kini mulai merasa gentar. Nenek Ranting memperingatkan, jika tidak dilakukan sesuatu, korban berikutnya bisa lebih banyak. Siluman itu tak lagi tertidur. Ia sudah mencium darah manusia. Kalau kalian anggap ini dongeng, tunggulah.
Ia akan datang ke rumah kalian satu persatu, ucap Nenek Ranting dengan suara serak yang menggema. Beberapa hari setelah kematian Leman, suasana kampung Banyu Irang berubah muram. Air sungai Setan yang sebelumnya jernih kini berubah keruh, bahkan berwarna kehitaman seperti darah kental. Ikan-ikan mati mengambang di permukaan, membuat warga resah dan takut. Tak ada yang berani mendekat, bahkan untuk mengambil air minum. Setiap malam, suara aneh terdengar dari arah sungai. Kadang seperti suara tangisan, kadang seperti geraman makhluk besar. Anak-anak mulai sakit tanpa sebab, dan beberapa hewan peliharaan menghilang. Warga merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Para lelaki berjaga di malam hari, tapi tak satu pun yang berani mendekati sungai itu lagi. Tiba-tiba, rumah-rumah di tepi sungai mulai diganggu. Ada yang mengaku rumahnya digedor dari bawah lantai, seperti ada sesuatu besar berenang tepat di bawahnya. Perahu-perahu yang ditambatkan mengayun sendiri meski tak ada angin. Beberapa orang bahkan melihat bayangan hitam besar menyelam ke dasar air saat senja datang. Kepala desa akhirnya mengumpulkan para tetua dan tokoh adat. Mereka sepakat bahwa gangguan ini bukan dari dunia biasa. Siluman buaya bukan hanya legenda, ia benar-benar hidup dan marah. Desa butuh pertolongan dari luar, seseorang yang bisa melawan kekuatan gaib. Seseorang yang mengerti dunia makhluk halus. Dengan hati berat, kepala desa mengutus 4 pemuda untuk menyusuri sungai dan mencari seorang pendeta dari hulu yang dulu pernah menyelamatkan kampung lain dari bencana serupa. Beberapa hari kemudian, pemuda-pemuda itu kembali, membawa seorang pria tua bersorban putih bernama Pak Mukti. Ia berasal dari hulu sungai Mahat, dikenal sebagai pendeta spiritual yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Sosoknya tenang dan karismatik, dengan mata tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Begitu tiba di desa Banyu Irang, Pak Mukti langsung merasa hawa aneh di sekitar sungai. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah dan berdoa dalam diam. Udara seketika menjadi dingin, dan angin menderu. Pak Mukti menyampaikan kepada warga bahwa siluman buaya sudah terbangun sepenuhnya, dan ia haus akan balas dendam. Malam itu, Pak Mukti bermeditasi di tepi sungai. Dalam penglihatannya, ia melihat sesosok buaya raksasa berkulit hitam kelam dengan mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Makhluk itu menyeringai dan berkata dalam suara parau, "Aku sudah bangkit. Kau tidak bisa menghentikanku." Pak Mukti terbangun dengan peluh dingin. Ia langsung menyusun rencana. Untuk mengalahkan siluman ini, harus diketahui dulu siapa yang menjadi sasaran utama amarahnya. Menurutnya, siluman itu menyimpan dendam lama yang belum tuntas. Ia meminta kepala desa mengumpulkan silsilah warga, terutama para keturunan pelaku eksekusi Dukun Jaya Malam puluhan tahun lalu. Pencarian itu membawa pada satu kebenaran mengejutkan, ternyata kepala desa sendiri adalah cucu dari orang yang memimpin hukuman mati terhadap sang dukun. Dan siluman itu kini kembali bukan hanya untuk mengganggu, tapi untuk menuntut darah dari keturunan itu. Malam purnama tiba dengan langit yang bersih tanpa awan. Namun suasana di desa justru penuh kecemasan. Pak Mukti mengatakan malam itu adalah waktu di mana siluman buaya akan menampakkan wujud penuhnya. Ia meminta semua warga berkumpul di balai desa, menjauhi sungai, dan membawa air doa serta daun sirih. Sebagai pelindung, saat bulan naik tinggi, terdengar gemuruh dari sungai. Air bergetar hebat seolah ada sesuatu besar yang bergerak dari dasar. Kemudian, muncul kepala buaya raksasa dari air, diikuti oleh tubuh besar berlapis sisik hitam. Anehnya, bagian wajahnya menyerupai manusia, wajah yang penuh kebencian dan kesakitan. Warga menjerit ketakutan. Makhluk itu mengaum keras, menciptakan gelombang kecil yang menghantam tepian. Beberapa rumah panggung nyaris roboh. Pak Mukti berdiri paling depan, membaca doa dan ayat-ayat suci sambil menancapkan tongkat ke tanah. Siluman itu tertawa keras, suara tawa yang menggema menyerupai jeritan manusia. Ia melompat ke daratan. Pertarungan pun terjadi, bukan dengan fisik tapi dengan kekuatan batin. Aura Pak Mukti dan siluman itu saling beradu,
menciptakan pusaran angin di sekeliling mereka. Warga menahan napas melihat pertarungan gaib yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Cahaya dari tongkat Pak Mukti sesekali menyala terang menembus kegelapan. Akhirnya siluman mundur, kembali ke sungai, namun dengan ancaman, aku akan kembali malam berikutnya. Kali ini dengan darah. Pak Mukti jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Ia tahu pertempuran belum selesai. Siluman itu masih terlalu kuat, dan hanya ritual besar yang bisa mengurungnya. Keesokan harinya, Pak Mukti memanggil kepala desa secara pribadi. Dengan suara pelan namun tegas, ia menjelaskan bahwa siluman buaya tidak sekadar membunuh acak, tapi mencari jiwa keturunan orang yang dulu menghukumnya. Dan kepala desa, Pak Wirya, adalah satu-satunya garis darah yang tersisa dari pemimpin eksekusi Jaya Malam. Pak Wirya terpukul. Ia tak pernah tahu masa lalu keluarganya menyimpan dosa besar. Ia merasa takut, tapi juga tak mau desa hancur karena kesalahan leluhurnya. Pak Mukti menjelaskan bahwa ada satu cara untuk menyelamatkan desa, mengadakan perjanjian pengalihan tumbal, sebuah ritual kuno untuk mengelabui siluman. Namun ritual itu sangat berisiko. Jika gagal, bukan hanya kepala desa yang binasa, tapi seluruh kampung bisa tenggelam dalam amukan siluman. Pak Mukti memberi waktu 2 hari untuk mempersiapkan sesajen, pakaian putih, dan wadah bambu yang akan digunakan sebagai perantara roh. Ritual akan dilakukan di bawah pohon beringin tua dekat sungai. Warga mulai bergotong royong, menyusun altar dan membakar kemenyan setiap malam. Desa berubah menjadi lautan doa dan kecemasan. Pak Wirya sendiri menjalani puasa dan pertapaan agar jiwanya lebih ringan. Ia ingin menebus kesalahan leluhurnya meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu, dari dalam sungai, bayangan hitam terus mengintai. Siluman buaya tahu bahwa manusia tengah menyiapkan sesuatu. Tapi dendamnya sudah terlalu dalam. Ia tak peduli dengan tipu daya, yang ia inginkan hanya satu, darah. Malam ritual tiba. Langit mendung tapi hujan tak turun. Di bawah pohon beringin besar yang diyakini sebagai gerbang gaib, Pak Mukti memimpin ritual. Warga berdiri membentuk lingkaran, memegang obor dan air doa. Kepala desa duduk di tengah altar, mengenakan pakaian serba putih, wajahnya tenang namun mata sembab. Pak Mukti mulai membaca mantra. Asap dupa naik perlahan ke udara, membawa aroma wangi yang menusuk hidung. Suasana menjadi hening. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah sungai. Air sungai bergelora tanpa sebab, dan dari dalamnya muncul kabut tebal yang membentuk siluet buaya besar. Siluman buaya menampakkan diri, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Tubuhnya sebesar perahu, sisiknya hitam mengkilat, dan matanya merah menyala penuh kebencian. Ia melangkah ke arah altar, namun setiap kali mencoba masuk lingkaran, tubuhnya seperti terbakar oleh cahaya dari sesajen dan doa Pak Mukti. Pertarungan kembali terjadi. Pak Mukti berseru lantang, memanggil roh leluhur desa untuk membantu. Mengunci siluman ke dalam media bambu suci. Cahaya dari tongkatnya menyinari wajah siluman, membuatnya meraung keras. Warga menutup telinga, beberapa jatuh pingsan karena tekanan spiritual yang luar biasa. Akhirnya, dengan satu pekikan terakhir, siluman ditarik masuk ke dalam wadah bambu yang telah diberi segel mantra. Suara air tenang kembali. Pak Mukti tersungkur ke tanah, kehabisan tenaga. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Tapi desa berhasil selamat. Untuk sementara, setelah malam penuh ketegangan itu, suasana desa menjadi sunyi. Warga tak bersuara saat membawa Pak Mukti kembali ke rumah kepala desa. Mereka tahu, pria tua itu telah mengorbankan hampir seluruh tenaganya untuk menyelamatkan desa mereka. Ia tertidur lelap, dan tubuhnya semakin melemah setiap jam. 3 hari kemudian, Pak Mukti wafat dalam tidur. Warga menangis dan mengiringi jenazahnya ke pemakaman dengan upacara adat penuh hormat. Ia dianggap pahlawan desa, penjaga antara dunia manusia dan dunia gaib. Wadah bambu tempat siluman dikurung disimpan di balai desa dan disegel dengan doa harian. Air sungai setan kembali jernih, dan ikan-ikan mulai kembali.
Warga mulai menata hidup mereka, namun trauma akan kejadian itu masih membekas. Tak ada lagi yang berani mendekat ke sungai saat malam. Bahkan anak-anak pun diajarkan doa-doa penjaga dari usia dini. Kepala Desa Pak Wirya mengusulkan hari peringatan tahunan untuk mengenang perjuangan Pak Mukti dan menenangkan arwah siluman yang telah disegel. Ia pun memutuskan untuk tidak meneruskan jabatannya tahun depan. Ia merasa sudah cukup menebus kesalahan leluhurnya. Namun satu pertanyaan masih menghantui, apakah siluman itu benar-benar telah dikurung selamanya? Tahun-tahun berlalu, Desa Banyu Irang kembali hidup dengan damai. Sungai Setan menjadi tenang, dan beberapa warga mulai berani kembali memancing di siang hari. Namun peringatan tetap dipasang di tepi sungai, jangan bermain di sini setelah senja. Hormati yang tak terlihat. Balai desa menyimpan wadah bambu dalam peti kayu bertuliskan aksara kuno. Hanya tetua dan penjaga spiritual yang diizinkan melihatnya. Tapi pada malam-malam tertentu, warga yang berjaga mengaku mendengar suara gemeretak dari dalam peti, disertai bisikan pelan dalam bahasa yang tak dimengerti. Anak-anak yang lahir setelah kejadian itu tumbuh dengan kisah horor nyata tentang siluman buaya. Mereka tahu bahwa makhluk itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Dendam dari dunia gaib tidak pernah benar-benar padam, ia hanya tidur, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Suatu malam, seorang remaja iseng membuka peti itu diam-diam. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan di tepi sungai dalam keadaan linglung, tubuhnya basah dan kedinginan. Ia hanya berkata satu kalimat sebelum pingsan, matanya merah, dan dia belum pergi. Desa kembali gelisah, sebab mereka tahu, siluman itu tidak pernah benar-benar dikalahkan, hanya tertidur dalam kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tonton terus channel ini agar tidak tertinggal berita-berita terupdate dan jangan lupa like.